CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Marina Dwi Marti Sunasuli dan pengajar praktek Bapak Sukarjo Budi Satrio SPD. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 isi guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Kaitan materi. Apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan belajar dewasa dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak. Materi modul 1.1 mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1 kami telah mempelajari tentang refleksi filosofi pendidikan nasional yang didiskusikan oleh Ki Hajar Dewantara, mengusung semboyan yang sangat terkenal sampai sekarang dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu ing ngarsa Tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani, yang artinya apabila di depan seorang guru harus menjadi teladan atau memberi contoh, apabila di tengah dia menjadi pembangun kemauan atau memberi semangat, dan ketika di belakang dia sebagai pendorong semangat bagi murid-muridnya. Materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dalam modul tersebut dipaparkan bahwa ada 5 nilai guru penggerak dan 5 peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Kolaboratif, 4. Refleksif, dan 5. Inovatif. Peran guru penggerak antara lain 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menggerakkan komunitas praktisi, 3. Menjadi coach bagi guru lain, 4. Mendorong kolaborasi antar guru, dan 5. Mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Untuk mewujudkan tujuan luhur dari pendidikan. Pada modul 1.3, calon guru penggerak mempelajari tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini haruslah mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi yang dibuat itu haruslah terukur, konkret, sistematis, dan terencana dengan tujuan supaya akan mudah tercapai oleh semua pihak, terutama warga sekolah. Keterkaitan antara visi guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Visi guru penggerak harus sesuai dengan tujuan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi saat menyusun visi tersebut harus berpusat pada kodrat alam dan kodrat zaman, berhamba pada murid dan kemerdekaan murid. Keterkaitan antara visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Agar visi dapat terwujud, maka peran dan nilai guru penggerak harus dimaksimalkan dan ditetapkan untuk mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Visi guru penggerak akan tercapai apabila visi tersebut terukur, konkret, dapat direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk itu perlu penerapan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang berbasis kolaboratif dan kekuatan dengan menggunakan prinsip psikologi dan pendidikan positif. Visi guru penggerak. Terwujudnya peserta didik yang mandiri, gotong royong, dan kreatif. Prakarsa perubahan. Mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui peningkatan budaya literasi. Tahapan bagian. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. B. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan: bagaimana siswa memanfaatkan aset sekolah untuk meningkatkan budaya gemar membaca pada siswa? Tindakan: berkolaborasi dengan warga sekolah, kepala sekolah, guru siswa untuk membuat program terkait literasi sekolah. Sosialisasi program literasi sekolah.
tersedianya perpustakaan sekolah, tersedianya perpustakaan mini di pojok baca kelas, tersedianya mading sekolah dan mading siswa. Ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Apa saja aset yang dimiliki oleh sekolah untuk mendukung peningkatan budaya gemar membaca siswa? 2. Bagaimana supaya siswa gemar membaca? 3. Apa manfaat membaca bagi siswa? Tindakan 1. Aset yang dimiliki sekolah. Dukungan kepala sekolah dan rekan guru. Aset SDM, kepala sekolah, guru, siswa. Aset abiotik sekolah, perpustakaan sekolah, pojok baca di kelas, mading, buku bacaan fiksi dan non-fiksi. 2. Program sekolah. Program membaca 1 jam pelajaran setiap hari Senin setelah upacara bendera. Program kelas berkunjung ke perpustakaan sekolah seminggu sekali secara bergiliran. 3. Manfaat membaca bagi siswa. Siswa senang melakukan kegiatan membaca. Siswa suka bercerita tentang apa yang baru saja mereka baca dari gali mimpi. Pertanyaan 1. Apa manfaat aset sekolah dalam usaha mendukung peningkatan gemar membaca bagi siswa? 2. Apa hasil atau manfaat dari peningkatan gemar membaca bagi siswa? Tindakan 1. Manfaat aset sekolah. Aset sekolah sebagai tempat dan bahan bacaan bagi siswa. Tersedianya bahan bacaan yang melimpah untuk siswa, menghadirkan sumber buku di setiap permasalahan. 2. Manfaat gemar membaca siswa. Siswa gemar atau terbiasa membaca buku dimanapun. Siswa suka berkunjung ke perpustakaan. Siswa gemar mencari referensi pembelajaran melalui perpustakaan sekolah. Siswa gemar berbagi cerita atau informasi dari buku bacaan kepada guru dan teman. Siswa mampu menulis cerita sederhana atau sinopsis cerita dari jabarkan rencana. Pertanyaan, bagaimana cara memanfaatkan aset sekolah dalam usaha meningkatkan budaya gemar membaca siswa? Tindakan, guru berkolaborasi untuk melayani siswa di perpustakaan sekolah, memajang koleksi buku-buku yang menarik minat siswa untuk membaca, program membaca 1 jam pelajaran setiap hari Senin setelah upacara bendera dengan memanfaatkan pojok baca atau taman baca di kelas masing-masing. Meresum buku atau sinopsis cerita dari buku perpustakaan setiap setelah membaca. Peserta didik mencatat kemajuan kegiatan membaca yang sudah dilaksanakan. Atur eksekusi. Pertanyaan 1. Kapan usaha peningkatan budaya gemar membaca dilakukan? 2. Siapa saja yang berperan aktif dalam usaha peningkatan budaya gemar membaca siswa? 3. Siapa yang mengarahkan, mengawasi, mengevaluasi terhadap kegiatan tersebut? 4. Apa tolak ukur keberhasilan peningkatan budaya gemar membaca siswa? Tindakan, kapan? Budaya membaca dilaksanakan setiap hari dengan memanfaatkan perpustakaan dan pojok baca kelas. Ada pembagian jam untuk jadwal literasi bagi siswa. 1 jam pelajaran setiap hari Senin setelah upacara bendera. Siapa yang berperan aktif? Guru dan siswa berperan aktif dalam usaha peningkatan budaya gemar membaca. Siapa yang mengawasi? Kepala sekolah, guru, dan siswa berkolaborasi dalam mengarahkan, mengawasi, mengevaluasi program. 4. Tolak ukur keberhasilan. Banyak karya siswa yang dipajang di mading sekolah maupun kelas. Semua murid terlibat aktif membaca di kelas atau perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah ramai dikunjungi siswa saat jam istirahat. Siswa memiliki catatan tentang kegiatan membaca yang mereka lakukan. Siswa bisa membuat sinopsis. Siswa bisa membuat cerita pendek. Siswa berprestasi dalam bidang literasi. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak.